Kali ini saya akan membahas beberapa contoh pertanyaan yang diajukan dalam wawancara LPDP. Contoh-contoh ini saya ambil dari pengalaman saya sendiri saat mengikuti seleksi wawancara sebelumnya, dari beberapa pertanyaan yang saya buat untuk mock-up interview bersama kandidat penerima beasiswa LPDP, dan tentu saja melalui diskusi dengan AI seperti ChatGPT atau Bing AI. Pertama, tell me a bit about yourself. Pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan pembuka yang sangat umum untuk ditanyakan. Lewat pertanyaan seperti ini, pewawancara bisa tahu hal-hal yang mungkin belum tertuang dalam curriculum vitae atau dokumen-dokumen lain yang diunggah dalam proses administrasi. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, tentu saja yang perlu kita sampaikan adalah kondisi kita saat ini. Misalnya kita bekerja di mana, kondisi keluarga kita seperti apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi pembeda. Nah, ini bisa jadi dikaitkan dengan hal-hal lain dalam CV kita, bukan hanya fokus pada informasi pribadi yang memang sudah jelas ya, seperti nama, alamat, dan lain-lain. Kedua, pertanyaan tentang rencana studi. Bahkan mungkin pertanyaannya akan mulai dari persiapan studi. Orang-orang yang masuk dengan LOA, Letter of Acceptance, dan orang-orang yang masuk tanpa LOA, mungkin akan mendapatkan pertanyaan yang berbeda tapi tujuannya tetap sama. Contohnya, can you please share about the process that you went through to come up with these universities that you selected, especially from 3 different countries? Itu untuk teman-teman yang belum memiliki LOA. Untuk teman-teman yang sudah memiliki LOA, kemungkinan besar pertanyaannya akan lebih spesifik. Why did you choose that program and how is it relevant to your future plans? Itu contoh saja ya. Di sini teman-teman bisa menjelaskan persiapan teman-teman dalam, bukan persiapan tepatnya, proses memilih kampus, memilih negara, apa saja pertimbangannya, kenapa bisa spesifik ke kampus-kampus tertentu, pertimbangan-pertimbangan seperti komunikasi dengan supervisor, dengan calon supervisor tepatnya, ada mata kuliah yang memang menarik, yang spesifik, sesuai dengan apa yang kita ingin gali. Lingkungan, bisa jadi lingkungannya juga, lingkungan akademiknya memungkinkan kita untuk mengembangkan kapabilitas kita di luar yang tersedia secara akademik, dan lain-lain. Ketiga adalah kelanjutan dari persiapan atau rencana studi, yaitu rencana kontribusi di masa depan. Contoh pertanyaannya tidak perlu dibedakan antara LOE atau non-LOE. Biasanya yang ditanyakan tentu saja bagaimana kaitannya antara apa yang akan dikejar saat kuliah nanti dengan apa yang diharapkan bisa didapatkan setelah kuliah nanti. What kind of contribution do you plan to make? What do you hope to achieve with your study? How is it relevant to your career in the future? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu dijawab tentu saja dengan jawaban yang cukup komprehensif, mulai dari kondisi saat ini itu seperti apa, lalu ada hal menarik apa, bisa jadi kesenjangan, bisa jadi kekurangan, atau sekedar potensi-potensi yang memang kita lihat bisa ditingkatkan, bisa diperbaiki, dan itu bisa kita lakukan lewat studi kita. Dari situ kita bisa menjelaskan apa dampak positif dari studi kita, khususnya untuk dunia kerja, untuk diri kita sendiri, bahkan tentu saja untuk masyarakat secara umum. Karena ketiga aspek itu adalah dampak yang diharapkan oleh LPDP dari para penerima beasiswa, dari orang-orang yang kuliah menggunakan dana yang diberikan oleh LPDP. Jadi harus kuat dalam hal itu, tidak bisa setengah-setengah. Keempat, pertanyaan yang muncul mungkin terkait dengan kekuatan dan kelemahan kita. Dari yang saya alami, saya amati, pertanyaan-pertanyaan terkait kekuatan atau kelemahan ini tidak ditanyakan secara generik.
tapi spesifik. If you see pessimism as one of your weaknesses, how do you feel that it might impact your study? If you see it as something negative, how will you mitigate the risk? Pertanyaan-pertanyaannya bisa jadi spesifik terhadap kelemahan yang kita tuangkan dalam CV kita. Jadi di situ kita perlu melatih untuk memberikan jawaban bahwa walaupun kita tahu kita punya kelemahan, kita juga tahu bagaimana cara mengatasi kelemahan itu. Sebaliknya, untuk kekuatan, pertanyaannya bisa jadi spesifik juga. If you see agile as one of your strengths, if you see yourself as an agile individual, how do you implement agile in your daily life? Itu pertanyaan yang seingat saya ditanyakan oleh salah satu pewawancara saat saya mengikuti seleksi sebelumnya. Pertanyaan tentang kekuatan itu bukan pertanyaan yang generik, spesifik terkait agile. Kemudian yang ditanyakan adalah impact-nya terhadap kehidupan saya pribadi. Hal-hal seperti ini yang perlu diantisipasi agar kekuatan tidak berbalik menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Kelima, bagian lain dalam CV kita yang juga berbentuk narasi adalah pengalaman, baik orang membanggakan maupun membanggakan. Ada juga bagian yang menjelaskan kesalahan, hal yang diajarkan kepada diri kita sendiri, tugas di luar ruang lingkup, dan pembeda dari peserta lainnya. Bagian-bagian itu perlu kita perhatikan kembali karena ada kemungkinan hal itu juga ditanyakan. Tentu saja yang ditanyakan adalah kaitannya dengan proses studi kita. In one incident, you told me that. Di situ akan dijelaskan bagian yang ingin dibahas dari narasi atau dari CV kita. Lalu akan dilanjutkan dengan how do you see it as impactful to your study? Bisa jadi pertanyaannya tidak langsung ke studi kita. Bisa jadi kita hanya diminta untuk menjelaskan kembali atau menceritakan kembali pengalaman itu. Why do you see it as not a proud moment for you? And how do you handle that situation back then? What did you learn from that incident? Hal-hal seperti itu perlu kita jawab dengan, menurut pendapat saya, dengan jawaban yang selaras dengan isi CV kita. Jadi kita perlu mengulas kembali CV kita perlu membaca kembali isian kita, lalu melatih jawaban-jawaban lisan yang isinya akan selaras dengan apa yang sudah kita tulis. Kalau kita melenceng, saya tidak tahu efeknya seperti apa ya, tapi bisa jadi akan ada persepsi yang tidak tepat terhadap diri kita dari pewawancara. Keenam, bagian-bagian yang sifatnya tabulasi, yaitu disajikan dalam bentuk tabel seperti prestasi, karya ilmiah, pelatihan, workshop, konferensi, penghargaan, pendidikan, dan lain-lain. Pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hal ini tidak akan ditanyakan untuk dijelaskan kembali ya, karena yang kita lakukan hanya akan menyebutkan ulang sesuatu yang sudah bisa dibaca langsung oleh pewawancara. Pertanyaan terkait ini tentu saja akan dikaitkan dengan rencana studi, rencana kontribusi, atau bahkan kondisi saat ini. In your CV, you mentioned that you won first place, second place, third place in a certain competition. How do you see this achievement relevant to your current work? How do you see this achievement relevant to your future study? Did you learn anything valuable that will help you improve your study or improve your work? Pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan data-data bersifat tabel seperti itu tentu saja akan dikaitkan jauh sampai bahkan rencana risetnya, kalau misalkan kita menuangkan rencana riset di dalam CV kita. Satu hal yang pasti, pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak mungkin isolated, tidak mungkin terpisah begitu saja. Pertanyaannya sudah pasti dikaitkan dengan aspek-aspek lain yang memang perlu ditanyakan dalam konteks seleksi beasiswa LPDP ini. Rencana studi, rencana kontribusi, rencana riset, atau sejenisnya. Itu yang perlu kita perhatikan. Ketujuh adalah pertanyaan terkait proposal riset. Ini adalah pertanyaan pasti, kelihatannya adalah pertanyaan pasti untuk para kandidat S3.
Tapi tidak selalu ditanyakan untuk kandidat S2, kecuali kandidat itu secara eksplisit menuangkan rencana risetnya di dalam CV mereka, di dalam rencana kontribusi ya, kalau tidak salah. Rencana studi dan rencana kontribusi. Pertanyaan-pertanyaan terkait riset ini tentu saja mengacu kepada dua hal, dampak terhadap dunia akademis dan dampak terhadap pekerjaan atau masyarakat. Ini kaitannya dengan rencana kontribusi sebenarnya. How do you see your research as relevant? How do you hope to improve your field of work through your study, through your research? What do you hope to achieve with your research? Hal-hal seperti itu akan ditanyakan, tapi pada intinya kita harus bisa menjelaskan dampak riset kita secara akademis dan secara pragmatis. Di dunia akademis seperti apa, di dunia praktis seperti apa. Ini bisa jadi dikaitkan dengan apa program studi yang kita pilih, apa yang ingin kita teliti, kenapa itu relevan, apa nilai tambahnya, dan hal-hal sejenisnya. Yang penting kita perlu memperlihatkan dampak positif secara utuh. 7 jenis pertanyaan yang saya sudah bahas itu bukan hal atau bukan pertanyaan yang pasti akan ditanyakan. Yang saya sampaikan hanya kemungkinan-kemungkinan bagian yang ditanyakan. Intinya, siapkanlah jawaban secara komprehensif, baca kembali CV kita, latih kembali jawaban kita secara lisan, pastikan jawaban-jawaban kita itu selaras dengan apa yang sudah kita tuangkan dalam CV. Pastikan jawaban-jawaban kita itu tidak melenceng terlalu jauh. Tidak perlu dihafal, tapi esensinya perlu kita ingat supaya ada sinkronisasi antara jawaban saat wawancara dengan isi CV kita. Sekali lagi, wawancara itu sifatnya subjektif, jadi kendalinya pada prinsipnya ada di pewawancara. Kita yang harus bisa menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan yang muncul nanti. Terakhir, seperti yang sudah saya tuangkan dalam blog saya terkait tips wawancara LPDP, jawab dengan singkat dan padat. Tujuan Anda berlatih adalah untuk bisa menyusun atau membuat jawaban-jawaban yang singkat dan padat. Jaga keseimbangan antara percaya diri dan rendah hati, jangan sampai Anda rendah diri atau bahkan tinggi hati. Temukan keseimbangan. Pastikan untuk tetap rileks selama wawancara. Tidak perlu khawatir bahwa wawancara akan menjatuhkan Anda, karena jawaban-jawaban yang baik dari kita tentu saja akan menjaga posisi kita. Kita tidak akan jatuh dengan sendirinya. Last but not least, kalau bisa gunakan humor, cari waktunya, cari momennya, supaya hal itu juga akan membantu kondisi wawancara tidak terlalu tegang dan membuat kita lebih rileks. Semoga sukses.